Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Ya, video kita kali ini teman-teman tentang penyiapan lahan untuk tanaman cabai rawit di kebun durian kami. Ya, walaupun duriannya baru umur 1 tahun ya. Ya, anggap aja itu kebun durian. Oke. Jadi di antara pohon-pohon itu nanti akan kami tanami cabai rawit, begitu ceritanya. Ya, jadi kami datangkan satu unit ekskavator kecil ya. Oke, inilah proses penurunannya. Ini tidak jauh dari kebun kami ya, sekitar 50 meter. Nah, kenapa turun di sini? Karena memang cari tanah yang rata. Dan teman-teman, lahan yang kami siapkan ini cukup anti mainstream, jadi ya sebelumnya kami ucapkan mohon untuk tidak dibully dulu ya, karena ini memang agak aneh dan barangkali cukup janggal ya bagi teman-teman semuanya. Oke, kita akan mulai dari belakang ya. Ini dia kebun kami. Ya, kita mulai dari belakang. Nah, karena di pinggirnya ini kami tanami pinang untuk pagar ke depannya. Nah, ini nggak bisa masuk, terpaksa harus kami pindahkan dulu satu batang agar ekskavatornya bisa masuk ya. Oke. Ya, kita pindahkan satu batang pohon pinang untuk jalan masuknya. Dan kita mulai menggaruk dari belakang teman-teman. Oke, ini dia sudah dimulai. Nah, ini ukurannya 60 cm lebarnya dan kedalamannya sekitar 60 cm juga. Untuk panjangnya 60-an meter karena ini 6 petak ya, jadi tidak kami bikin semuanya. Kalau semuanya kan 80 meter, ini kami bikin 60 meter saja. Kami sisakan 20 meter paling depan karena nanti untuk kolam penampungan air dan juga ada beberapa tanaman di sana ya, dasari dan lain sebagainya ya. Oke, kita lihat. Jadi tadi juga banyak yang nanya ini mau ditanami apa gitu, atau mau untuk apa kok dibikin parit-parit kayak gini, parit kok deket pohon duriannya dan lain sebagainya. Ketika saya jawab mau ditanami cabai, pada nggak percaya, kok aneh, masa mau tanam cabai kok bikin parit kayak gini, kok dalam dan lain sebagainya. Ya memang aneh dan ini memang nggak biasa gitu ya. Tetapi yang jelas saya punya alasan, saya punya keyakinan bahwa yang saya lakukan ini sesuatu yang perlu dicoba gitu teman-teman. Jadi baiklah, saya akan coba jawab pertanyaan yang tadi langsung ditanyakan di sini. Bang, barangkali saya agak kesulitan menjawabnya, saya akan coba jawab di sini. Tetapi sebenarnya jawaban yang paling tepat itu adalah menunggu atau ketika nanti sudah ada hasilnya ya dari tanaman kami, baik itu durian, cabai ataupun kelengkengnya. Kaitannya dengan apa yang kami lakukan ini ya. Ya, kenapa kok harus sedalam itu? Ya, jadi ada sedikit sedikit alasan gitu, yaitu bahwa ketika nanam durian ini dulu kami juga nanam cabai di pinggir-pinggirnya, ada beberapa titik ya, sekitar 6 atau berapa, 10-an batang lah kira-kira. Dan sampai saat ini masih panen terus teman-teman, 4 on, 5 on hingga 9 on teman-teman. Dan itu udah puluhan kali, mungkin 30 kali lebih. Jadi itu tidak kami siram, tidak kami urus, tapi kami panen terus. Jadi berangkat dari situlah kami akhirnya berpikir ini perlu dikembangkan, kita perlu nanam yang banyak. Nah, kenapa harus dalam? Nah, saya meyakini bahwa cabai itu nggak tahan walaupun nggak disiram. Itu karena dia di deket durian, dimana ketika nanam durian dulu kan kita lubangnya juga 60 cm kali 60 cm kali 60 cm gitu ya. Makanya
ruang ruang tanah gemburnya di bawah itu cukup luas, dan saya pikir itu apa ya, bisa tahan lembabnya, makanya dia tahan gitu, walaupun akarnya ya nggak akan sampai di sentimeter ke 60 juga gitu. Terus kan tanah yang bawah itu nggak bagus ya, yang paling bagus kan paling atas. Nah, tentang itu, tanah di sini nih sebenarnya yang paling atas pun dia tanah bawah juga, karena dulu tuh diratakan pakai doser gitu teman-teman. Jadi ya saya pikir nggak masalah. Yang alasan berikutnya itu karena pembuatan parit ini juga bukan untuk cabai saja, tetapi di apa ya, dimaksudkan untuk tanaman durian dan kelengkeng juga teman-teman. Jadi tanah-tanah yang kita angkat ini nantinya akan kita campur dulu, kita olah ya, kita campur dolomit, pupuk kandang, arang, terus pupuk dasar, baru kita kembalikan lagi, atau kalau perlu ya dengan bahan-bahan yang lain lagi ya gitu ya. Jadi intinya digemburkan, dicampur bahan-bahan tadi, kita kembalikan lagi gitu. Jadi kita tutup lagi, baru di atasnya kita tanami cabai gitu teman-teman. Oke ya, kami meyakini dengan cara itu untuk cabainya akan bagus, kemudian untuk duriannya kedepannya insya Allah juga akan bagus ya. Tapi kita nggak tahu lah ya, cuma kami meyakini ini perlu dicoba gitu teman-teman ya, mudah-mudahan aja baik ya. Oke, yang tadi di belakang sudah selesai pembuatan paritnya. Nah, ini kita sedang bikin kolam untuk penampungan air teman-teman. Ya, ini khususnya kita gunakan saat musim kemarau seperti ini teman-teman, karena ini jauh dari sumber air teman-teman. Jadi di bagian depan ini kebetulan paling tinggi. Kita bikin kolam kecil saja, ini sekitar ya 3x4 kali 1 meter atau 1,5 meter gitu. Nanti kita pakai terpal, barangkali airnya kita tarik dari parit di sana sekitar 100 meter di bawah sana, untuk kemudian ya bisa untuk nyiram-nyiram tanaman di sini. Oke, sudah selesai, saatnya naik lagi ke mobil yang akan membawanya pulang. Ya, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi itulah pengolahan atau penyiapan lahan calon tanaman cabai rawit di kebun durian kami teman-teman. Ya, cukup bikin orang bertanya-tanya lah, terutama buat tetangga ataupun siapapun yang lewat di kebun kami gitu. Jadi ya akan saya coba jawab itu tadi jawaban saya di video ini, mudah-mudahan bisa menjawab lah ya kalau nonton tadi. Oke, yang jelas apapun itu ya ini celah konten bagi kami, ya sudah kami jadikan konten saja gitu teman-teman ya. Oh ya, ini saya juga ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, karena biaya dari pengolahan lahan dengan ekskavator ini ya sebagiannya dari hasil YouTube, dimana itu adalah karena teman-teman merelakan diri untuk mampir di channel ini. Jadi saya sangat berterima kasih. Kalau nggak ada yang nonton ya kita nggak bisa bayarin ekskavator ini teman-teman. Itu tadi 4 parit itu 4 jam, 1 jamnya Rp500.000. Jadi habisnya Rp2 juta teman-teman. Oke, sudah naik. Ya, akan berpindah tempat. Ya, itu saja teman-teman ya yang bisa saya gambarkan proses pengolahan lahan untuk sementara, karena ini ya baru awal ya.
nanti pengolahannya masih panjang, dan ini juga sekaligus menunggu musim hujan teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, setidaknya bisa menemani aktivitas teman-teman di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.